masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat yang gemar dengan olahraga, tapi dengan hadirnya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia itu, mereka bisa tetap sehat dengan rekreasi, tapi bentuknya olahraga. Bola tangan. Nah, itu panco. Ada ya? Panco. Oh, panco yang kayak gini. Ya, panco itu olahraga. Olahraga. Iya, itu olahraga beban juga, bagus. Ya, olahraga beban itu. Karena orang yang mengabaikan kesehatan adalah orang yang menabung masalah di masa depan. Teman-teman, tamu kita kali ini istimewa karena dia seorang yang menurut saya paket komplit sih. Dia sebagai ketua Kormi, apa itu Kormi nanti kita bahas. Dia juga seorang politisi, dia juga seorang penggiat pendidikan, dan masih banyak lagi talent-talent lainnya dari tokoh kita pada kali ini. Dan langsung saja kita present Bapak Wakidi. Istri kabar tak Pak? Wen ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Wakidi, senang sekali bisa bertemu di tempat ini karena sebenarnya kita ini kawan lama ya Pak ya. Oh, iya. Jadi ini kawan sejak kecil sebetulnya, sejak saya masih SD kita SMP ya. Ya walaupun hanya beda selisih satu tingkat, satu kelas lah kalau nggak salah. Tapi kita biasa dulu tidur di masjid gitu kan. Dan alhamdulillah perjalanan kita ya sampai detik ini mempertemukan kita di tempat ini. Oke Pak Wakidi, saya nanti kita akan berbicara panjang tentang Kormi, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Tapi sebelum ke sana saya ingin cerita-cerita dulu nih. Pak Wakidi ini kan juga sebagai apa ya? Kalau menurut saya sang pembelajar. Jadi pendidikannya sampai ke tingkat doktoral ya, S3. Pak, apa sih yang membuat kok sedemikian kuat ya hasrat untuk menjadi seorang pembelajar itu? Dari mana inspirasinya, Pak? Iya. Terima kasih Mas Burhan. Mungkin agak dekat-dekat Pak. Ya. Iya. Ya memang kami ini kan lahir dari lingkungan ya petani ya yang keras. Tentunya juga lahir dari keluarga transmigrasi. Sama. Dari kecil terbimbing, terbina dengan kehidupan yang ya keras sehingga orang tua itu berpesan, ya kamu harus lebih baik, kamu harus lebih sukses dari orang tua. Itu yang membuat sekolah terus ya. Pak nggak capek, Pak mikirin? Soalnya saya tuh baru belajar aja baca buku itu udah pening ya sekarang. Iya. Ya lingkungan memang waktu itu mulai dari SD SMP kan aktif ya di masjid, dari masjid ke masjid, mulai dari SD aktif di masjid. SMP setelah lulus SMP baru kemudian di Man 1 Samarinda. Itu juga dapat ketemu lingkungan di sekitar masjid begitu, di Islamic Center di Jalan Suryanarta itu. Itu ketemulah lingkungan yang bagus. Ketemu Pak Kiai Haji Sabraniti, ketua MUI yang tahun 90-an itu. Sampai ke S1 juga? Sampai S1 juga seperti itu. Alhamdulillah kami ya berada pas di lingkungan para ya kiai-kiai gitu, para ulama itu, sehingga semangat membaca itu ya terbentuk dari lingkungan itu. Kami biasa membaca dulu waktu masih sekolah. Saya ingat 6-8 jam sehari saya membaca. Itu buku-buku apa aja tuh Pak? Enggak mutlak buku pendidikan, apa buku agama enggak? Macam-macam ya. Saya langganan di perpustakaan umum daerah itu, pokoknya pulang dari mana mampir ke situ. Nah, di MUI itu buku-bukunya juga banyak, di MUI di Suryanarta itu. Dan ini Pak, kayaknya budaya membaca saat ini mungkin lebih banyak berkurang ya Pak ya? Ya, secara umum sih. Ya, kebanyakan masyarakat kita ini masyarakat pendengar. Iya, suka mendengar. Malas membaca, itu yang sampai ke S2, S3 masih dari masjid ke masjid itu. Saya di S2 itu pernah ya jadi imam masjid di belakang kampus, kemudian sempat membuat PESMA, pesantren mahasiswa. Dari anak-anak mahasiswa sekitar Malang, ada ITN, ada Unibro, ada sekitar Malang. S2-nya di Malang. S2 ya? Di Malang. Kalau S3-nya Pak? S3 juga masih di Malang ya? Di UIN yang sama. Oh, di UIN yang sama. Saya juga dulu pernah di pesantren Pak, pesantren kilat tuh. Pak Wakidi,
ini ya udah pendidikannya memang tinggi sampai jenjang doktoral ya S3, dan ilmu yang digeluti juga mayoritas kayaknya ilmu agama ya. Jadi kayaknya memang pas jadi ulama gitu loh Pak Wakidi. Ya sebenarnya bukan ulum syar'i yang saya pelajari ya. Saya ini lebih banyak masuk pada pendidikan agama. Ya kalau alatnya pasti kita dapat semua ya. Kalau alat tentang masalah apakah hadis, apakah Quran, apakah usul fikih dan seterusnya kita dapat semua itu. Cuman spesialisasi yang saya ambil mulai dari S1, S2, S3 itu di Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah, pendidikan. S2, S3-nya di manajemen pendidikan. Itu buku-bukunya ya campur, buku Barat, buku Indonesia. Oke. Satu lagi Pak, ini penting ini. Pak Wakidi juga selain tadi pendidik, ulama, juga politisi. Ini nyambungnya dari mana nih bisa jadi politisi? Ya sebenarnya politisi itu kan sederhananya kalau para ulama itu juga memberikan definisi politisi itu sebenarnya ya menyatukan, mempertemukan kemaslahatan. Karena gini Pak, jujur aja sih banyak image yang berada di luar sana bertebaran. Politisi itu selalu diasumsikan buruk, kotor gitu kan. Memang begitu kah Pak? Justru sebenarnya jadi politisi itu bagus, lebih bagus daripada jadi yang lainnya. Kenapa? Nah, apa alasannya? Pengen tahu saya nih. Ya. Namanya politisi itu mempertemukan maslahat dari berbagai macam ya kepentingan-kepentingan yang ada di dalam sebuah katakanlah negara ya. Nah, itu dia ketika orang-orang yang masuk itu adalah orang-orang yang the best, orang-orang yang secara keilmuan itu mumpuni. Itu dia bisa mengambil keputusan-keputusan, mempertemukan berbagai kepentingan dari seluruh ya entitas di sebuah negeri, itu bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik. Ya. Makanya jadi Ibnu Sina itu membuat sebuah kitab namanya Madinatul Fadilah, negara yang ideal. Nah, negara yang ideal. Negara yang ideal. Itu dia mempersyaratkan bahwa seorang pemimpin itu yang pertama dia harus seorang nabi. Kalau tidak bisa nabi, dia harus filosof. Begitu. Filosof. Ya, artinya filosof itu kalau dalam tataran keilmuan dia orang tertinggi. Ini daging semua nih ngobrol ini. Tapi udah Pak, ngobrol politisinya nanti mungkin ada sesuatu tersendiri. Cuma gini, yang saya tangkap kenapa Pak Wakidi ini saya katakan menjadi politisi, karena maksudnya politisi yang memang matang, karena udah 4 periode yang kalau nggak salah ya terpilih. Ini membuktikan bahwa memang legitimate gitu ya. Ya, insya Allah begitu. Oke, Pak Wakidi. Kita ini masuk ke masalah materi inti sebenarnya sih, dan saya yakin sih mungkin ada banyak korelasinya dengan yang kita sampaikan sebagai pembuka di awal, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Sebenarnya ini organisasi apa sih Pak? Saya tahu paham ini organisasi olahraga, tapi kok ada rekreasi? Maksudnya apa sih yang membedakan dengan olahraga-olahraga yang lainnya? Filosofinya, yang belajar dari filosofi dulu. Masyarakat Indonesia ini ya tidak terbiasa untuk berolahraga. Masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat yang gemar dengan olahraga tentu. Tapi dengan hadirnya Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia itu, mereka bisa tetap sehat dengan rekreasi, tapi bentuknya olahraga. Yang biasanya itu sudah. Jadi bukan siksaan gitu ya olahraga itu ya? Iya. Kalau sekarang selama ini kan olahraga itu waduh. Iya. Nah, Kormi ini bikin olahraga yang sebenarnya dulu sudah biasa dilakukan waktu kecil. Karena di Kormi itu banyak olahraga tradisional yang dikembangkan. Ya, contoh yang ini. Nah, apa tuh contohnya? Sumpit pokoknya. Banyak orang melakukan dulu, mungkin orang-orang sekitar orang. Sumpit itu panah ya, bukan ya? Ya, orang Dayak. Oh, yang ditiup itu ya? Yang ditiup ya. Itu satu. Ada apa namanya? Ya, olahraga lainnya contohnya egrang. Egrang itu juga bagian egrang yang tahu. Kan ada mainan-mainan anak-anak ya. Ada yang gasing, itu termasuk diantaranya olahraga di Fortina. Fortina itu induk organisasi yang membawahi ini olahraga tradisional. Ya, jadi olahraga tradisional di dalamnya itu ada Vespati, ada
panahan tradisional. Panahan yang tradisional. Jemparingan. Kalau dulu kalau orang Jawa itu ada panahan yang manahnya sambil duduk. Manahnya sambil duduk ya. Kalau yang perpani ini standar bow, rigap punya itu kan beda ya, peralatannya sudah peralatan yang ini standar internasional. Iya. Jadi kalau kita pisahkan itu olahraga rekreasi ini yang di luar prestasi begitu Pak. Ya. Atau ada juga event-eventnya gitu. Ya sebenarnya sama-sama prestasi. Cuman kalau di KONI ini memang ya sudah ya menjadi pemikiran kita semuanya itu sudah ya sekarang prestasi begitu. Walaupun di KONMI ini juga ada ini ada ada Fornas seperti PON begitu. Oh ada ya. Jadi Fornas ada pekan olahraga nasional yang dilakukan oleh KONMI. Nanti tanggal 1 sampai tanggal 6 itu di Bandung. Fornas itu tingkat nasional ya. Kalau dari tingkat yang paling bawah kabupaten, provinsi ada juga. Selama ini masih belum ini ya, ini kan juga olahraganya juga masih baru masyarakatkan KONMI ini. Jadi olahraganya pun juga masih belum ya segebyar kalau KONI ya. Berarti secara organisasi itu tetap di bawah KONI ya? Enggak. Bukan? Dia beda. Jadi ada undang-undang yang mengaturnya. Ada undang-undang khusus, undang-undang keolahragaan yang ngatur masalah KONMI. Kalau di kementerian ada di bawah? Ada, di bawah olahraga, Kementerian Olahraga. Kementerian Olahraga. Ketua umumnya Pak Hayono Isman. Pak Hayono Isman. Yang dulu Menteri Olahraga tahu. Orde Baru. Beliau ketua umum. Iya, ketua umum KONMI pusat ya. Nah, termasuk ada organisasinya POKTI. Apa itu? Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia. Gulat tangan. Itu Panco. Ada ya? Panco. Oh Panco yang kayak gini. Ya Panco itu olahraga. Olahraga. Iya itu olahraga beban juga bagus. Ya olahraga beban itu. Nah, ini juga nanti ada di Balikpapan juga ada nanti eksibisi. Nah, jadi Fornas juga ada gitu. Fornas juga ada. Nah kalau itu keanggotaan KONMI itu gimana sifatnya itu bebas aja kah atau ya artinya nanti kalau kan itu pasti ada strukturnya kan sampai di tingkat kabupaten juga ada struktur di ya, pusat, provinsi, kabupaten ada. Nanti di bawah KONMI ini ada Inorga, namanya Inorga. Kalau di KONI namanya cabur. Inorga apa tuh Inorga? Indo organisasi. Oh Indo organisasi. Kalau di KONI itu cabur, cabang olahraga. Kalau di KONMI Inorga. Ya. Kalau di KONI itu atlet. Kalau di KONMI pegiat. Pegiat ya, namanya bukan atlet lagi ya? Iya, pegiat namanya. Pegiat olahraga pokoknya gulat tangan. Pegiat olahraga bola sundul pokoknya. Kalau misalnya kita akumulasi gitu berapa jumlah olahraga termasuk yang olahraga rekreasi yang dimasuk dalam KONMI itu ada sampai berapa? Kalau yang dari DPP yang diakui itu ada 84. Wih banyak juga ya. Banyak sekali, termasuk senam tera, senam tulang sehat Indonesia, termasuk bela diri tradisi, itu macam-macam. Bahkan yang IESPA. IESPA itu Indonesia Esport Association, itu termasuk olahraga elektronik. Olahraga elektronik. Itu game online, game ini anak-anak milenial hampir main game semua. Itu ada organisasinya di KONMI. Ada ya. Saya pikir itu karena banyak berada di rumahnya nggak masuk olahraga, masuk deh. Olahraga. Masuk KONMI itu. IESPA namanya. IESPA. Bahkan kungfu juga masuk di. Oke, kalau bicara olahraga gini ya, berarti Pak Wakili juga suka dong dengan olahraga pastinya. Kalau Pak Wakili olahraga yang banyak dilakukan, mestinya eksis gitu olahraga apa? Saya udah ya aktif lama di panahan. Panahan. Ada panahan yang tradisional, ada yang panahan standar pro. Saya biasa pakai berbo, aktif di berbo saya. Berbo itu apa? Berbo itu panahan yang sebenarnya
ya lebih dekat ke horsebow, tapi ya beda alat aja. Enggak, saya tuh pernah gini loh, pernah dengar ceramah gitu kan dari ustadz gitu kan, ulama. Itu panahan itu termasuk olahraga yang dianjurkan juga ya? Ya Salah satu panahan itu salah satu olahraga yang memang dianjurkan dalam Islam ya. Ya model panahannya aja yang mungkin ya, macam-macam ini. Jadi modifikasi ya sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan ini ya tradisi negaranya. Kalau daerah Timur Tengah, ya Asia itu banyak dulu menggunakan horsebow. Tapi kalau sudah yang ke barat itu pakai standar bow. Dan ini saya terpaksa ngomong-ngomong sedikit berbenturan dengan agama ya. Berarti salah besar ya kalau atas nama agama kemudian membuat orang itu jadi mageran gitu kan, banyak di rumah nggak mau olahraga, itu salah besar ya. Ya justru harus berolahraga. Ya sebenarnya kormi ini juga ya ya jembatan untuk masuk ke olahraga yang serius sebenarnya. Olahraga yang serius yang prestasi yang seperti KONI itu. Jadi kan ini memasarkannya ke masyarakat ya, olahraga yang paling dekat dengan kita dia. Dan karena olahraganya ya sepanjang dia punya kesempatan waktu suka dengan olahraga itu jalan kaki itu juga masuk. Ada ini juga. Ya macam-macamnya ada 84 hafal saya ini ya. Cuman ya lumayan lah ini. Oke, itu kan kalau ada banyak kegiatan gitu pasti dong perlu dana yang dibutuhkan ya. Itu pendanaannya dari mana? Apa dari Kementerian Olahraga dari itu juga atau gimana? Iya. Kormi ini sama dengan KONI. Sama dengan KONI ya. Secara peraturan perundangan dia di bawah Kementerian Olahraga. Jadi ya bisa anggaran itu dari pusat, provinsi maupun daerah. Jadi bisa dianggarkan lewat daerah pun bisa. Ya kebetulan beberapa hari yang lalu kita tuh kan Pak ada kegiatan dari Perwatusi, perkumpulan warga tulang sehat Indonesia ya. Dulu ada Yayasan Tulang Sehat Indonesia. Ya, kebetulan kita podcast juga sama pengurus pusat ya Perwatusi. Beliau mengatakan bahwa dulu memang yayasan namanya, Yayasan Tulang Sehat Indonesia ya. Kemudian metamorfosis gitu ke Perwatusi. Di KONI masih yayasan. Oh gitu, ya, tertulis. Tertulisnya masih yayasan. Makanya kemarin menyampaikan ada Perwatusi. Apalagi nih. Kalau tulang sehat ya berarti masuk ke sama. Saya juga Perwatusi baru dengar sih, karena sebelumnya kalau yayasan tulang saya pernah ada juga ini inorga tapi khusus osteoporosis. Nggak cuma satu, jadi di KORMI itu satu ini katakanlah satu komunitas tulang sehat namanya. Itu ada yang lain juga, ada osteoporosis juga punya, seperti airsoft gun itu juga ada di KORMI itu ada beberapa macam. Jadi nggak cuma satu, ada beberapa. Ya siapa nanti yang eksis gitu yang, tapi kan dua-duanya diakui itu. Ya. Pak gini, kalau saya tuh ini mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Kalau lihat dari perawakan Pak Wakidi ini memang kayaknya suka juga olahraga kayak yang selain panahan ada nggak maksudnya? Ada, saya aktif di Panco juga. Panco juga ada. Iya. Atau mungkin jalan-jalan yang sifatnya jauh gitu. Ya kalau karena dulu kayaknya saya pernah lihat Pak Wakidi itu kayak yang mungkin di komunitas Sabah gitu yang jalan sampai berhari-hari gitu. Ya kalau kemah-kemah juga gitu loh. Dulu waktu mahasiswa saya aktif di Kapala, di Mapala. Aktif saya dulu di Mapala. Mahasiswa pencinta alam. Nah itu keliling-keliling ya, naik gunung. Pernah saya ikut naik gunung Lawu pokoknya, naik gunung ya dulu waktu mahasiswa. Berarti memang dalam agama itu juga memang kita harus kuat ya, fisik kita. Ya. Selain pikiran kita gitu kan. Memang harus kuat gitu. Artinya ya apalagi ya kita harus nanggung beban itu tidak cuma beban itu ya, beban fisik semuanya. Ya spiritual juga, ya akal juga harus kuat. Jadi. Apalagi masuk di lingkungan yang punya tanggung jawab yang besar, harus orang kuat itu. Harus orang kuat ya. Harus orang kuat. Termasuk jadi politisi juga harus orang kuat. Ya, bastatan fil ilmi wal jismi. Kuat fisik dan kuat juga ilmunya gitu. Harus kuat dua-duanya. Ini daging semua nih obrolan kita. Ada yang tanyakan Pak Elo, Mas Rahmat?
Oke, Pak, dari semua komponen yang kita bicarakan tadi ya, politik, olahraga, itu mutlak memang harus kita punya ya. Ya emang kalau kita menanggung beban katakanlah tanggung jawab besar, ya tuntutan juga besar. Artinya ya walaupun juga tetap melalui seleksi ya, tetap saja bahwa ya kita kalau masuk di level di lingkungan yang memang nanti tanggung jawabnya besar, pasti juga nanti dia harus mempersiapkannya semuanya supaya ya bisa memberikan maslahat yang luas. Ya karena saya pernah juga sih pernah beberapa kali baca buku tentang misalkan tentang leadership gitu, tentang kepemimpinan. Pasti itu ada arahan-arahan bagaimana fisik kita harus kuat, selain pikiran kita juga. Itu benar banget ya. Iya. Ya apalagi untuk pemimpin ya, leadership itu ya dia harus memiliki ya dari itu kekuatan fisik juga kekuatan ilmu itu juga harus dipenuhi karena ya beban seorang pemimpin itu ya tidak bisa dituntut hanya sejam 2 jam, itu 24 jam pasti akan berat buat orang-orang yang tidak terbiasa untuk menahan itu. Tentunya memecahkan berbagai masalah itu kalau bacaannya hanya beberapa buku atau itu bacaan cuma komik misalkan, nah, itu dia tidak kuat, pasti nggak kuat. Tetapi kalau bacaannya sangat sangat variatif punya berbagai macam bacaan, itu akan membuat dia lebih banyak lah ini ya jalan keluar untuk memberikan pemecahan masalah-masalah itu. Okay. Pak, sampai seusia sekarang Pak Wakidi ya, usia berapa boleh tahu? Hampir 50. Hampir 50, kurang lebih saya berarti. Sampai seusia 50 Pak, habits untuk membaca itu masih terpelihara sampai sekarang? Ya, yang jelas masih kita pegang, masih kita baca. Soalnya itu salah satu. Walaupun sebenarnya kalau sudah masuk 50 itu berat, baca itu berat. Bahwa berkurang memang iya ada ya. Ya artinya kalau ya memang membantu juga kita kuliah sampai di level S3 itu membantu kita untuk memiliki metodologi menyelesaikan masalah, metodologi untuk ya banyak teori-teori yang kita sudah pelajari itu tinggal menerapkan dalam banyak masalah, gitu aja sebenarnya. Jadi bacaan-bacaan yang kita dulu pernah baca itu tinggal memperdalam, mempraktekkan saja sebenarnya. Kan kita belajar di manajemen itu banyak berbagai macam teori untuk memecahkan masalah A, B, C, D itu. Nah, ini kita tinggal mengulang kembali aja. Oke, Pak, dari sekian ya anggaplah kalau menurut saya itu talent-talent Pak Wakidi ya, dari politisi, ulama itu ada nggak misalnya obsesi-obsesi yang ingin dicapai? Yang pertama mungkin dari sisi pendidikan, ada nggak obsesi Pak Wakidi yang ingin diraih dan menjadi impian lah? Dulu waktu masih SMP saya punya catatan-catatan cita-cita. Nah, apa itu? Banyak. Saya tulis mungkin ada 1 lembar lebih itu. Saya tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya saya dulu pernah membayangkan kenapa. Saya tidak tahu waktu SMP saya kelas 3 itu membayangkan saya pengen mengabdikan, saya tunjuk dari balik papan saya berobot. Seperti itu dulu. Saya bayangkannya saya nanti akan ya mencoba untuk mengabdikan saya di sekitaran sini. Tidak jauh-jauh, itu mulai SMP saya sudah tertulis itu ya. Sudah tertulis dan saya tunjuk itu daerah balik Penajam sampai ke Krukut saya. Bayangan saya waktu itu. Masih SMP saya tulis itu. Kemudian kita sudah masuk SMA, ya cita-cita yang sudah saya rencanakan itu saya tulis saya ini sudah banyak yang lewat, sudah terpenuhi. Saya dulu juga mencatat saya akan bangun buah pendidikan, lembaga pendidikan. Itu saya sudah tulis juga waktu SMP. Saya bahkan kuliah pun saya catat. Nanti saya bangun perguruan tinggi dan seterusnya. Ntar Pak, kalau lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat TK, SD bahkan SMP saya tahu udah banyak dirintis Pak Wakidi. Ini yang terakhir apa? Perguruan tinggi. Iya. Di mana rencana mau buat itu? Tahu saya bisa jadi ngelamar jadi dosen Pak. Ya tidak tahu, alam kalau kita punya cita-cita sepertinya alam itu juga ya ada benang merah yang menyambungkan semua gitu. Saya waktu S2 itu memang dibimbing oleh profesor saya bagaimana ke depan kita harus merancang sebuah cita-cita
saya tulis, saya juga dibimbing mulai dari A sampai Z-nya. Itu ditulis satu-satu. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah proses untuk perizinan untuk Universitas Islam Penajam. Itu Universitas Islam Penajam. Ya, dalam tahap perizinan ya? Ya, pendiriannya sudah kami lakukan bersama dengan tokoh-tokoh di PPU ini. Kemudian dari Kopertis sudah masuk, dari DPRD provinsi dari ini sampai kemudian sekarang ini kita minta ya salah satu rekomendasi dari IKN. Mudah-mudahan bulan-bulan ini bisa keluar. Kalau itu nanti selesai, berarti bisa masuk ke Dikti di Kopertis di Banjarmasin. Kalau izin keluar, insya Allah sudah bisa mulai ya membuka. Ya nanti tidak tahu apa jurusan. Kalau yang kita usulkan 5 fakultas, 17 prodi. Nanti tidak tahu berapa yang disetujui. Nanti kita akan mulai. Ya, kalau saya baca dari aura dan cita-cita yang pernah tertuliskan dan banyak tercapai, saya yakin tercapai. Insyaallah Pak ya. Amin. Ya. Pak, itu tadi pendidikannya. Kalau dari segi politisi, ini kan sudah 4 periode nih. Apakah nanti mau nyalon lagi atau gimana nih? Atau berubah? Levelnya naik atau? Ya, saya ngalir saja. Selama ini kami juga tidak. Kalau ambisi enggak juga, tapi kalau obsesi bersama, punya obsesi ke depannya begini-begini bersama teman yang lain, ya saya kira punya obsesi lah. Ini dicalonkan di tingkat provinsi Dapil PPU Pasir. Ya itu ya amanah yang harus saya perjuangkan. Saya ingin meyakinkan masyarakat PPU Pasir ke depan ini saya ingin lebih mengabdikan untuk daerah yang dulu pernah waktu SMP saya tunjuk itu. Ternyata baru ketemu ini jawabannya. Kayaknya Dapil PPU Pasir itu yang saya tunjuk dulu itu. Tapi ini kan gambaran bayangan saya waktu itu saja. Tapi ya ini sepertinya kok ada yang masuk ke sini. Salah satu yang saya cita-citakan. Tapi itu tidak terbayang apakah dulu masuk politis, tidak ada sama sekali. Tapi ya ternyata. Iya, tapi pingin mengabdi dan bermanfaatnya itu kan ada ya. Ya itu yang saya pengen. Saya nanti akan mengabdi. Saya tunjuk mulai dari arah Balikpapan sampai Pasir. Itu saja. Karena saya waktu ya SMP saya kira tidak jauh ya, tapi ternyata itu juga tidak jauh-jauh dari apa yang saya harapkan. Oke, Pak, dari sekian banyak apa yang Pak Wakidi telah lakukan, perbuat, dan banyak hal yang bermanfaat dan obsesi-obsesi lainnya, yang pasti kan pada binggainya gitu kita tetap jangan lupa menjaga kesehatan, Pak ya. Ya. Dan itu salah satu yang poin penting yang kita bahas, mengapa mungkin Pak Wakidi juga bersedia menjadi mendapatkan amanah ketua Kormi tadi itu. Iya. Ya ini bagian dari hobi sebenarnya. Kami dulu waktu di Panahan tahun 2015 saya sudah aktif Panahan, walaupun sendirian di PPU, belum ada satupun yang main Panahan. Saya Panahan, nanti akhirnya pada ikut, sampai akhirnya dibuat klub sampai akhirnya ada 2 klub sekarang jadi Perpani sampai ini kan ya saya memulainya dan ya alhamdulillah ini banyak yang aktif ya di Panahan khususnya. Oke, Pak Wakidi, masih banyak sih sebenarnya yang ingin tanyakan, tapi waktu juga yang membatasi dan insya Allah mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa sambung kembali Pak Wakidi ya. Terima kasih Pak Wakidi dan sukses. Terima kasih banyak. Poin penting dari yang kita bicarakan tentang kesehatan adalah jangan mengabaikan kesehatan, Pak ya. Karena orang yang mengabaikan kesehatan adalah orang yang menabung masalah di masa depan. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang asik kita tentang kesehatan di Bisik Taka, dan jangan lupa untuk dukung channel ini, program ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.